Oke, kembali lagi teman-teman. Kita memantau perkembangan ayam pion desa ya. Ini adalah ayam pedaging berjumlah 83 ekor ya. Ini lagi makan nih teman-teman ya, makan sore. Ini 83 ekor ya teman-teman. Yang kemarin itu jumlahnya 100 atau satu box. Tapi ada berapa yang mati dan bisa kita lihat ya bagaimana lahapnya ini. Jadi perlakuannya biasa saja ya teman-teman. Ini makannya pagi dan sore. Kalau pagi itu sekitar jam 7 ya. Dan kalau sore di kisaran jam 4, jam 3, jam 4. Ini ya teman-teman. Jadi oh ya, saya juga ingin berbagi teman-teman ya untuk alas kandang ini. Kemarin ini ya, awal-awalnya itu setelah turun dari kandang box, saya taruh di sini ya teman-teman. Di sini itu 43 ekor dan di sebelahnya ini 40 ekor. Jadi 83 semua. Untuk alas kandang yang kemarin waktu masih DOC yang umur 15 hari setelah turun dari kandang box ya, itu saya biarkan saja temannya. Saya tidak lapisi, saya tidak perlakukan terlalu bagaimana lah. Jadi saya hanya bersihkan, kemudian saya rapikan dan hanya taburi dolomit ya, kapur, hanya itu. Nah, oke, untuk beberapa hari aman-aman saja ya teman-teman ya, aman-aman saja. Tetapi setelah masuk 10 hari ke atas itu sudah mulai keluar aroma ya, sudah mulai keluar aroma amonia. Karena airnya juga, ini air minumnya juga tumpah-tumpah. Jadi itulah yang menyebabkan ini kandang becek. Nah, saya menyadari hal itu dan saya rasa sudah tidak sehat untuk kandang ayam, ditempati ayam-ayam ini, dan mungkin juga karena sudah padat. Jadi saya pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Yang kemarin ini kan di sini ada ayam KUB saya yang 23 ekor. Saya geser ke belakang. Kemudian ini saya bersihkan kandang. Saya semprot dulu, kemudian rapikan tanahnya. Ya, buang kotoran-kotoran yang masih ada. Kemudian saya kasih kapur dolomit. Setelah itu saya kasih sekam. Ya, saya kasih sekam. Sebelum sekam itu saya semprot dulu dengan air cuka ya teman-teman. Nah, sehingga ini sudah berapa hari ya teman-teman, belum ada bau ya. Kandang masih bagus. Perkembangan ayam juga ini kalau saya lihat bagus ya, alhamdulillah. Kemudian juga sisi kandang ya, atau dinding kandang itu saya tidak biarkan terbuka sebagian ya, hanya sedikit saja. Yang di sini saja, yang di belakang itu semua saya tutup karena pengalaman ya teman-teman. Karena kalau terlalu terbuka juga penyakit terlalu gampang masuk. Jadi kembali lagi ke alas kandang. Jadi untuk alas kandang ini juga tidak terlalu rumit ya perlakuannya teman-teman, biasa saja, hanya kasih kapur kalau ada ya. Kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak perlu kapur. Setelah itu saya semprot dengan air cuka ya, air cuka atau air fermentasi juga bisa. Setelah itu kasih sekam, sudah. Hanya sekamnya juga tipis ini teman-teman ya, karena sekam juga tidak banyak waktu itu yang saya dapatkan. Jadi yang penting ada. Setelah itu yang penting dia kering. Kuncinya tidak basah kandangnya. Dan yang menjadikan kandang basah berdasarkan pengalaman ini teman-teman ya, ini tempat air yang menyebabkan basah. Kemarin sini saya pakai dua. Kenapa dia basah? Ternyata saya pelajari itu dikarenakan ayam-ayam ini kan suka baku buru. Kemudian lompat-lompat, terbang-terbang, sehingga tempat airnya itu goyang, sehingga airnya tumpah-tumpah teman-teman ya. Tumpah-tumpah sehingga kandang ini basah. Nah, dari situlah saya saya kasihkan di alasnya itu batu atau kayu ya.
Sehingga itu bisa kita lihat ya, setelah dikerumuni itu tidak goyang. Jadi tetap kita gantung, kemudian di alasnya itu kita kasih landasan lah, atau alas seperti batu, tanah atau apalah, sehingga dia tidak goyang. Walaupun mungkin didorong atau apa, dia tetap tidak goyang. Jadi itulah teman-teman ya, cara saya mengatasi alas kandang supaya tetap kering. Jadi ini sudah ada beberapa hari dan alhamdulillah saya lihat ini kandang ini kering ya, kering. Nggak sama sebelum saya alasi itu becek, terutama di bawahnya itu tempat minum becek. Nah, ternyata itulah penyebabnya. Untung saya baru sadari dan segera saya antisipasi dengan beri ganjalan di bawahnya, teman-teman. Jadi ayam ini ya sudah 40 hari ya teman-teman ya. Ini 40 hari. Jadi ini ayam pedaging. Ayam pedaging kemarin satu box dititip teman untuk dipelihara di kandang ini. Oke lah. Sini saya peliharakan. Kebetulan juga kandangku ada berapa yang kosong karena ayam indukan kemarin yang sudah produksi diserang penyakit dan mati sekitar 21 ekor. Nah, jadi saat ini saya memulai lagi dari awal ya teman-teman dengan kandang memelihara ayam-ayam kecil-kecil ya. Dan ini jadi saya bilang oke, silakan kasih masuk di kandang, saya rawatkan, peliharakan. Jadi untuk ini ayam pedaging ya, atau joper ya teman-teman. Sedangkan yang sebenarnya saya pelihara di kandang ini atau yang saya kembangkan selama itu adalah ayam KUB. Ayam KUB, tapi ya itulah, kemarin waktu musim penyakit ayam 21 ekor indukan dan pejantan itu mati terserang penyakit ya, flu burung. Jadi dari pengalaman itu juga lah sehingga kenapa kandang saya tutup, karena berdasarkan pengalaman kandang-kandang peternak serupa yang tidak jauh dari tempat saya ini, itu di kandangnya tertutup sehingga mereka lolos dari penyakit. Awalnya adalah ayam kampung ya teman-teman yang kena penyakit. Jadi itulah sehingga mulai dari sekarang saya sudah mulai tutup. Jadi tetap ada sirkulasi udara tapi tidak terbuka semua. Dan itu juga kadang saya lihat situasinya kalau matahari terik dan masuk di tembus kandang, saya buka. Saya buka untuk kasih masuk mataharinya, sinar matahari maksud saya. Nah begitu ya teman-teman. Jadi beternak ayam itu alangkah bagusnya kita belajar dengan pengalaman sendiri, karena terkadang pengalaman orang-orang itu tidak bisa diterapkan di tempat kita, karena beternak ayam itu kan juga dipengaruhi lingkungan seperti bagaimana ayam-ayam kampung, kemudian bagaimana cuaca di tempat kita, musim, pergantian musim, banyak faktor lah yang harus kita pelajari sendiri. Jadi dengan beternak, tapi kita harus berani ya teman-teman, jangan karena gagal lantas kita harus berhenti. Seperti saya ya, karena kemarin indukan saya 21 ekor. Bisa kita lihat ya, bisa teman-teman lihat di video-video saya terdahulu itu bagaimana ayam-ayam saya besarnya, bobot 3 kiloan itu mati semua. Itu sebenarnya andaikan saya cepat patah semangat, mungkin saya berhenti. Tetapi saya anggap itu di situ banyak ilmu dan artinya saya sudah bisa belajar dari situ ya teman-teman, bahwa pelihara ayam itu ternyata tidak perlu rumit ya, santai saja. Dan ini ayam-ayam saya yang tidak ada saya vaksin ya teman-teman, tidak ada. Bahkan obat-obatan juga boleh dikata kayak minum-minuman itu hanya sekali-sekali saja saya kasih vitamin, itu pun Neobro atau Vitacik, itu pun jarang sekali ya teman-teman. Begitupun dengan gula merah ya. Dan alhamdulillah jika kita lihat semua semangatnya makan bagus. Dan untuk lihat bukti ya, ayam-ayam besar tanpa saya vaksin bisa kita lihat di sini ya. Di sini yang ayam KUB ini sudah bisa dipanen ya teman, atau sudah bisa dipotong. Ini dia. Ini ada 6 ekor ini. Ini ada 6 ekor ini sudah besar ini. Ini kalau yang ini juga KUB ya teman-teman, tapi belum bisa dipotong ini. Kalau yang ini bisa.
Ini ayam KUB dia alami saja ya teman-teman, makannya juga. Cuman makannya ini saya pakai apa ya? Pakannya itu saya pakai fermentasi. Masih campuran dedak dengan pakan dan jagung sedikit ya. Jadi ini dia semi umbaran ya, umbaran tidak terlalu besar ya teman-teman. Saya pagari. Kemudian sana juga ada di apa ya, ada kandang. Di sana ada, di belakang situ ya, untuk di kandang itu ada 21 ekor ya. Coba kita lihat ke sana. Kita lewat luar saja ya, karena kalau kita masuk ke ini ya teman-teman, dari belakang kita coba lihat. Ini di kandang ini ya. Di kandang ini ada 21 ekor ini. Ini juga sudah lumayan ya. Sudah ada beberapa sudah bisa dipotong. Ini juga tanpa vaksin ya teman-teman, tanpa obat-obatan. Saya biarkan saja alami ya. Mudah-mudahan bisa sebelum apa ya, sebelum puasa ini sudah bisa semua dipanen. Artinya kalau kita seleksi ini sudah bisa ya teman-teman. Ada yang sudah memenuhi standar lah untuk dipotong, tapi ya saya simpan aja dulu. Yang sana bisa kita lihat. Jadi ini sapagari ya teman-teman. Dari sini kita bisa lihat ya, ini saya punya kandang ya, ini kandang saya ke sini. Yang petak sebelah sana itu belum rampung ya teman-teman, tinggal jala ya, belum saya ada kesempatan, belum ada waktu. Oke, ini nanti rencana juga akan saya buat sebagai apa ya, kayak gudang-gudang ya. Antaranya ini akan saya kasih seng di atas nanti 1 lembar ini, baru kasih tempat-tempat di bawahnya sebagai tempat gudang. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan ya, pengalaman. Jadi belajarlah dengan pengalaman sendiri. Bukan berarti bahwa kita tidak mendengarkan pengalaman orang atau saran-saran orang, tetapi langkah bagusnya kalau kita juga memperhatikan ayam-ayam kita di tempat kita sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman peternak yang lain itu tidak bisa diterapkan di tempat kita. Ya, saran saya sampai di sinilah teman-teman, informasi yang saya bisa